Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa hadana bihidayatil Qur'anil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa huwa min asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu pimpinan, pengurus dan anggota dari tingkat daerah, cabang dan ranting, pimpinan daerah Isyah Kota Malang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di hari keempat ini kita bisa melanjutkan kajian dari Majelis Tabligh PDA Kota Malang. Pertama tentu kita terus bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam marilah terus kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah tadi kita mendengarkan tartil dan tarjamah dari surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 25. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan tadabburnya. Saya mengutip dari salah satu kitab, yaitu At-Tafsir Al-Muyassar. Kitab ini tidak ditulis oleh satu pengarang atau penulis, melainkan pendapat dari kumpulan pendapat dari beberapa ulama, atau istilahnya kita menyebut anonim. Nah, kemudian yang kedua saya mengutip dari Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Mari langsung kita masuk pada ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, penjelasan dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar ini disebutkan ya ayuhan nas, di sini adalah nidaun minallahi lil basyari jami'an. Nida itu artinya adalah panggilan dari Allah lil basyar, untuk manusia, jami'an, seluruhnya. Apa panggilan Allah kepada manusia seluruhnya ini? Diperintahkan untuk beribadah. Ani'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah, alladzi rabbakum, yang telah memelihara kalian, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Nah, karena itu kita diperintahkan, setelah diperintahkan, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, karena Allah telah memelihara manusia ini dengan kenikmatan-kenikmatannya. Lalu diperintahkanlah manusia ini untuk wa khafuhu, dan takutlah kepada Allah, wala tukhalifu dinahu, dan janganlah menyelisihi agamanya. Faqad aujadakum minal adami, karena Allah ini telah menjadikan ada kalian minal adam, dari tidak ada. Wa aujadal ladzina min qablikum, dan telah menjadikan ada orang-orang sebelum kalian. Rojaan antakunu minal muttaqin. Nah, diharapkan manusia ini beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, tidak menyelisihi agamanya. Karena apa? Rojaan antakunu minal muttaqin, dengan harapan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini alladzina radhiyallahu, yaitu orang-orang yang diridhoi Allah. Alladzina radhiyallahu anhum, yang mana Allah ridha pada mereka, wa radu anhu, dan juga mereka ridha kepadanya. Nah, dalam penjelasan menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili, ya di sini disebut dengan ya, kata ya ayuhan nas, ya-nya ini adalah harfun nida atau kata panggilan. Nah, ayyuha, nah ayu di sini adalah isim munada, kemudian ha berfungsi sebagai tanbih atau peringatan.
Nah, kata ya ayuhan nas ini memang berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dengan penggunaan gaya ini mempunyai fungsi untuk menegaskan dan menguatkan bahwa semua perkara yang diserukan Allah kepada hambanya, baik itu berupa larangan, perintah, kan ada ya ayuhan nasu taku, ya ayuhan nasu ubudu, itu berarti perintah. Atau misalnya ya ayuhan nasu la, nah, kalau ada kata la, takulu misalnya, itu berarti tidak, larangan. Atau ada juga yang dalam bentuk anjuran, perintah, anjuran, larangan. Nah, jika menggunakan kata ya ayuhan nas, ini menurut Profesor Wahbah Zuhaili, digunakanlah uslub atau gaya bahasa ini adalah merupakan sebuah urusan besar yang menuntut kesadaran dan kewaspadaan. Nah, kemudian kata ibadah di sini, ya kan, u'budu, ya ayuhan nas u'budu, ibadah atau menyembahlah Allah. Ibadah di sini makna sederhananya adalah tunduk dan merendahkan diri. Namun di sini diartikan lebih luas, yang dimaksud dengan u'budullah di sini adalah mengesahkan Allah, melaksanakan hukum-hukum agamanya, dan menjauhi penyembahan berhala. Mengapa kita diwajibkan untuk hanya menyembah kepada Allah? Karena dialah pencipta seluruh hamba, baik para hamba yang dikenai perintah ini, di mana diturunkannya Al-Quran ini, maupun nenek moyang mereka. Maka di situ digunakan kata min qablikum, yakni yang menciptakan kalian, atau tadi di bahasa di kitab At-Tafsir Al-Muyassar tadi, aujadakum minal adam. Aujada itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi wujud, menjadi ada. Minal adam, dari tidak ada. Nah, kemudian kita masuk pada ayat berikutnya 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang menjadikan kalian bumi itu firash. Firash itu kalau asli artinya kasur ya, jadi hamparan gitu. Wassamaa binaan, dan langit sebagai tiang. Wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, menurut dalam At-Tafsir Al-Muyassar ini disebutkan Rabbukumul ladzi ja'ala lakumul arda bisata. Jadi Al-Quran sering menyebutkan kata arda. Allah menjadikan untuk manusia ini, atau untuk makhluk hidup ini, al-arda, bumi, itu Al-Quran menyebut dengan bisata, hamparan. Bisa juga mihadan, ayunan, atau firasyan, semacam kasur begitu. Nah, di samping kata bisaton digunakan juga kata firasyan atau mihadan. Mihadan ini akar katanya sama dengan kata mahdun. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata yang sering kita dengar ya, pepatah Arab, tuntutlah ilmu dari mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Nah, makna mahdun, mihadun ini adalah ayunan. Kenapa Al-Quran menggunakan kata mihada? Dan bumi ini dijadikan seperti ayunan. Nah, di sini disebutkan litasahuli hayatikum alaiha, agar memudahkan kalian hidup di atasnya. Ibu-ibu sekalian, di antara begitu banyaknya planet yang ada di alam raya ini, dipilihlah bumi yang ditempati manusia dengan segala fasilitas dan kebaikan-kebaikan atau
kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di bumi ini. Maka Al-Quran menyebutkan kata mihadan atau mahdun itu karena diibaratkan kita tinggal di bumi ini seperti diayun. Anak kecil yang ketika diayun itu dia merasa tenang, merasa senang. Karena Allah cukupkan semua rizki dan keperluan manusia di bumi ini. Wassama'a muhkamatul bina. Di samping bumi sebagai hamparan ini kemudian manusia tinggal di atasnya dengan segala fasilitas dan kenikmatan yang Allah berikan. Allah juga menciptakan langit sekuat-kuatnya, sekokoh-kokohnya bangunan. Wa anzalal matara minas sahab. Kemudian Allah juga menurunkan hujan dari awan. Fa akhraja lakum bihi. Nah, dari hujan itulah kemudian ditumbuhkan min alwanis samarat, dari buah yang beraneka warna. Coba kita kalau mau merenung sejenak, apa yang tidak Allah sediakan di dunia ini, atau apa semua yang Allah sediakan di dunia ini untuk keperluan manusia. Misalnya kita melihat satu jenis buah saja, satu nama buah saja, buah mangga misalnya. Mangga itu kalau kita hitung ada beragam macam spesies, mangga gadung, mangga golek, mangga dan lain sebagainya. Itu baru mangga, nanti jeruk juga macam ragam banyaknya, rambutan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini Allah menurunkan hujan dari langit atau dari awan itu, kemudian darinya ditumbuhkan alwanus samarat. Alwan itu jamak dari laun, artinya warna. Jadi buah-buahan yang aneka rupa, aneka warna. Wa anwa'in nabat, juga tumbuhan yang beraneka rupa. Untuk apa itu? Rizqan lakum, untuk rizki bagi manusia. Karena itu kita dilarang. Setelah kita diperintahkan, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah pada Allah, lalu dilarang untuk menjadikan sesembahan atau sekutu. Fala taj'alu lillahi andada. Nah, andadan di sini jamak ya dari kata nidun, yang berarti setara, yakni Tuhan-Tuhan yang serupa. Nah, jadi fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian menjadikan bagi Allah itu ada Tuhan serupa atau ada sesembahan lain gitu. Wa antum ta'lamun. Nah, di sini disebutkan wa antum ta'lamuna tafarrudahu bil khalqi war rizqi. Sebagaimana kalian mengetahui bahwa Allah melakukan itu sendiri dalam memberikan rizki, kemudian juga dalam penciptaan alam raya, manusia, langit, bumi, dan segala rizki yang Allah berikan pada manusia itu Allah menciptakan sendiri. Maka dari itu fala taj'alu lillahi andadan, jangan jadikan bagi Allah itu ada sesembahan-sesembahan yang lain. Wastihqaqil ubudiyah, istihqaq itu adalah yang berhak untuk disembah itu hanyalah Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di sini disebutkan wa in kuntum, secara spesifik dikatakan dalam tafsirnya, kuntum di sini kembali kepada ayyuhal kafirunal mu'anidun, wahai orang-orang yang kafir dan pembangkang. Ya, jika kalian fi syakkin, dalam keraguan, minal Qur'an, dari Al-Qur'an, alladzi nazzalnahu ala abdina, yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taz'amuna annahu laisa min indillah, dan kamu mengira, menduga bahwa Quran itu bukan dari sisi Allah, fahatu suratan tamathila
suratan minal Qur'an. Maka datanglah satu surat yang semisal surat Al-Qur'an. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi. Dan meminta tolonglah kepada siapa yang mampu atas itu, min a'wanikum, dari penolong-penolong kalian. In kuntum shadiqina fi da'wakum. Kalau kalian dalam permintaan pertolongan kepada kawan-kawan atau yang kalian anggap bisa menolong itu, jika kalian merasa benar dalam hal itu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, mengenai tantangan, ya, jadi kaum di sini disebutkan al-kafirun al-mu'anidun, orang-orang yang kafir dan yang enggan menerima Quran atau beranggapan bahwa Quran itu bukan dari sisi Allah. Mereka sebenarnya telah ditantang. Setidaknya terdapat 3 atau 4 ayat dalam Al-Quran mengenai tantangan bagi orang yang kafir, orang yang membangkang terhadap dan tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Nah, tantangan pertama itu sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Isra. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah, ayat ini tantangannya masih global. Jadi membuat semacam Al-Quran keseluruhan. Nah, ternyata mereka nggak mampu. Kemudian ditantang lagi dengan di surat Hud ayat 13. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asyri suwarim mithlihi muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Nah, ini tuduhan kaum kafir, kaum pembangkang, ya. Mereka menganggap bahwa yang membuat Al-Quran ini adalah Rasulullah. Karena itu mereka ditantang. Pertama, dari golongan jin dan manusia untuk membuat serupa Al-Quran keseluruhan. Karena mereka tidak mampu, ditantang lebih kecil lagi. Kalau memang tidak mampu, coba 10 surat saja. Katakanlah, datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, setelah ditantang 10 pun tidak mampu, kemudian ditantang lagi 1 surat saja. Sebagaimana tersebut dalam surat Yunus ayat 38. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi suratim mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah pantas mereka mengatakan Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ini ibu-ibu, jadi tantangannya sampai 3 kali dan ada diperjelas juga di surat Al-Baqarah ini. Nah, kemudian ayat berikutnya, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tafsirannya, fa in ajaztum. Ya, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa melakukan itu, atau fa in ajaztumul an. Nah, ajaz itu kebalikan dari aziz. Ajiz itu lemah, kalau aziz itu perkasa. Nah, jadi kalau kamu lemah melakukan hal itu, tidak mampu, wasata'jizuna mustaqbilan la mahalah. Ya, kamu memang benar-benar lemah dalam hal itu, tidak mungkin bisa melakukannya. Fattakun naro bitasdiqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atallahi lillahi ta'ala. Maka takutlah
pada api neraka dengan membenarkan Nabi Muhammad SAW wa ta'atillahi ta'ala, dan juga menaati Allah Ta'ala. Mengapa kita diperintahkan untuk menjauhi api neraka? Karena api neraka itu hatabuhan nasu wal hijarah. Jadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirina billahi wa rusulih. Nah, anar neraka itu uiddat, disediakan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, billahi kepada Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Kemudian ayat terakhir yang kita kaji pada hari ini ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar wa akhbir ya Muhammad. Jadi basyir itu berikan kabar gembira, alladzina amanu pada orang-orang yang beriman, wa amilus salihati dan orang-orang yang beramal soleh, anna lahum jannat, bahwa bagi mereka itu surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah ini wa akhbir, berikan kabar ya Muhammad, wahai Muhammad, ahlal imani, ya orang-orang yang beriman, ahli iman, wal amalis salih, dan yang beramal salih, khabaron yamla'uhum sururan, yaitu kabar yang memenuhi kebahagiaan untuk mereka, yang penuh dengan kebahagiaan. Bi anna lahum fil akhirati hadaiq ajibah, bahwa bagi mereka di akhirat nanti akan ada hadaiq, yaitu kebun-kebun ajibah yang menakjubkan. Tajril anharu tahta qusurihal aliyah, yang sungai-sungai itu mengalir di bawah bentengnya yang tinggi atau istana yang tinggi. Wa asjaruha dhalilah, dan asjar jamak dari syajar, pohon-pohonnya itu rindang, teduh. Kullama razaqahumullahu fiha nau'am minal fakihatil ladzizati. Nah ini dari kata kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, ketika mereka diberi rizki ya berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka mengatakan ini loh yang dulu telah dirizkikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Nah, di sini disebutkan kullama razaqahumullahu fiha nau'am minal fakihatil ladzizati, setiap kali Allah memberi rizki pada mereka dengan macam buah-buahan yang lezat, mereka mengatakan razaqanallahu hadzan nau' min qabl, Allah sudah memberi rizki kepada kami ini sebelumnya. Fa idza dzaquhu wajaduhu syai'an jadidan fi ta'mihi wa ladzatihi. Namun mereka mendapatkan apa? Ada rasa yang baru. Fa idza dzaquhu, ketika mereka merasakan itu, wajadu syai'an jadidan. Mungkin bisa jadi bentuknya sama dengan apa yang sudah mereka pernah lihat, namun rasanya berbeda. Nah, dzaquhu wajadu, fa idza dzaqu artinya dzaqa yadzuqu, merasakan. Ketika mereka merasakan, wajadu syai'an jadidan, mereka mendapatkan rasa yang baru, fi ta'mihi, di dalam rasanya, waladzatihi, dan juga kelezatannya. Wa in tasyabaha ma'a sabiqihi fil launi wal mandari wal ismi, meskipun bisa jadi itu sama dengan yang sebelumnya mereka pernah lihat, baik dari warna, dari penampakan maupun dari namanya, namun dari rasa dan kelezatannya berbeda. Walahum fil jannati zaujatun mutahharatun fi kulli alwanid danasil hissiyi kal bauli wal haid. Nah, di sini disebutkan bahwa nanti di surga itu juga ada zaujat mutahharat, yaitu istri-istri yang suci, min kulli alwanid danas, dari aneka rupa
kotoran, ya. Itu seperti yang di doa iftitah itu ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, yaitu dari kotoran. Nah, danas ini artinya kotoran. Jadi nanti di surga itu ada istri-istri ya, atau pasangan-pasangan yang disucikan dari segala macam kotoran, kalbauli wal haid, seperti kencing dan haid. Wal maknawi kal kadhibi wa su'il khuluq. Nah, jadi disucikannya ini baik kesucian fisik gitu maupun kesucian makna, seperti bohong dan keburukan akhlak. Jadi suci dari sifat maupun suci dari fisik. Wahum fil jannati wa na'imuha daimun. Dan mereka di surga itu kenikmatannya itu kekal, daimun, selama-lamanya. La yamutuna fiha wa la yakhrujuna minha. Mereka tidak akan mati dan tidak akan keluar dari surga tersebut. Ibu-ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran, itu dari Allah semata dan semoga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Ada kekurangan dan kekhilafan selaku manusia biasa, saya yang dengan keterbatasan pengetahuan saya, mohon dimaafkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.